hijau, ada yang hitam, ada yang kuning strip hijau seperti peci saya nih, peci bambu nih. Ini peci bambu nih, bambusa vulgaris, bambu ampel kuning. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang kecil, ada yang gede ya sampai 30 meteran diameternya. Bahkan di Lampung kami menemukan bambu yang unik sekali, tepatnya di Batu Putu, Bandar Lampung ya, Batu Putut ya, di hutan wisata. Itu pohon-pohon besarnya, pohon-pohon tingginya itu dililitin sama bambu. Jadi bambunya bambu rambat namanya. Tapi belum dikasih nama sama Ibu Elizabeth. Nah, itulah yang kami sosialisasikan, edukasi ke masyarakat bahwa yang selama ini bambu identik dengan simbol kemiskinan akan kita ubah menjadi simbol kemapanan. Jadi emas hijau. Kenapa? Karena di negara-negara lain, bahkan yang tidak punya budaya bambu, bambu itu adalah emas hijau, simbol kemapanan. Kalau teman-teman googling ya, mobil yang mewah, Lexus, BMW, itu dashboardnya bambu. Casing handphone, laptop, pokoknya semua casing gadget yang pakai logam, pakai plastik, itu sudah pakai bambu. Bahkan bandara internasional Spanyol, Madrid, itu konstruksinya bambu. Ya. Kita doang yang malu sama bambu. Betul nggak? Malu nggak sama bambu? Bambu masih identik dengan simbol kemiskinan. Gitu. Masih dilihatnya wah sebatas gedek, ya, sebatas ya wadah-wadah seperti ini, tradisional seperti ini. Nah itulah yang kami lakukan sejak 8 tahun lalu. Kemudian kami membuat yang namanya ekosistem bambu. Dari mulai hunian sampai ke industrinya. Ya, seperti itu. Nah, mengapa sih bambu? Kenapa gitu kok bambu? Yang mau kami angkat, padahal sumber daya alam Indonesia banyak sekali. Ternyata bambu itu unik sekali. Mungkin sejak kita lahir ya sampai kita meninggal itu selalu berhubungan dengan bambu. Pas bayi ya, bayi begitu lahir kan tali pusarnya itu dipotong sama bambu. Betul nggak? Kalian pernah lihat nggak? Bahkan kalau yang laki-laki ada yang disunatnya pakai bambu. Disunat pakai bambu nggak? Enggak ya. Kalau saya disunat pakai bambu di Banten tahun 76. Seperti itu ya. Bahkan pahlawan-pahlawan kita berjuang juga dengan bambu, betul nggak? Ya, dengan bambu runcing tuh. Kemudian juga kalau kita meninggal, ya kita masih ditandu pakai bambu. Batu nisannya, kemudian penutupnya pakai bambu juga. Jadi kesimpulannya, bambu itu sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, bambu selalu ada di itu. Mungkin itu yang menyebabkan bambu itu kita anggap sesuatu yang biasa ya, yang biasa saja. Begitu keluar rumah ada bambu, cuman ya nggak jadi apa-apa, hanya sebagai tanaman aja, seperti itu. Kemudian dari hasil kami belusukan di Indonesia, bahkan kami sempat membuat aplikasinya menunjukkan bambu itu hampir di 75.000 desa yang ada di Indonesia ada bambunya. Dari Sabang sampai Merauke ada bambunya. Dan masih banyak yang belum kita data, belum kita ini. Selain bambu rambat yang ditemukan di Lampung, di Tulang Bawang Barat pun kita temukan bambu yang unik, namanya bambu cacing. Kecil bentuknya. Cuman dia sangat pas sekali dengan sedotan, buat dibikin sedotan. Ada yang pernah pakai sedotan bambu? Ada nggak? Belum ya? Nanti coba ya, lebih enak itu. Ada bambu cemanggeng, banyak sekali yang unik-unik itu yang masih belum kita data. Ya. Nah, next nih, next.
Ya. Jadi bambu itu sangat banyak sekali manfaatnya buat kehidupan kita. Dan tidak ada limbahnya. Bambu itu mewariskan mata air, bukan air mata. Naik. Lanjut. Dan bambu juga itu dia tanaman yang handal dimanapun dia bisa hidup. Bahkan di penelitian di India, di Cina, lahan-lahan bekas tambang begitu ditanami itu dalam waktu 4 tahun muka air tanah naik semuanya. Kesimpulannya apa? Bambu bisa mempercepat konservasi lingkungan. Lahan-lahan yang kritis, yang kekurangan air, itu bisa kita tanami bambu karena dia menyimpan cadangan air. Kemudian dia juga bisa mengikat tanah supaya tidak longsor. Tambah lagi dia begitu ada hujan, ya. Kalau kawasannya itu ada pohon bambunya, ada tanaman bambunya, itu tidak akan tergenang bahkan banjir. Kenapa? Karena begitu hujan datang, dia tidak langsung jatuh ke tanah, tapi disaring dulu sama daun-daunnya yang banyak sekali itu. Begitu sampai ke tanah, bentuknya dalam tetesan. Tapi kalau langsung gitu kan timbul genangan. Dan tanah itu, apalagi yang tanahnya banyak kekerasannya, susah sekali menyerap air, ya kan? Tapi kalau dalam bentuk tetesan, itu cepat sekali diresap sama tanahnya. Kemudian selain itu sama akarnya disedot, dimasukin, disimpan di batang-batangnya. Jadi kalau teman-teman lihat rumpun bambu, apalagi kalau menjelang maghrib, ya, coba dites. Ujungnya dipotong, kemudian diwadahi dengan plastik atau kantong gitu. Itu besok paginya insya Allah penuh dengan air bambu. Dan itu bisa langsung diminum, sudah sehat karena disaring seperti itu. Jadi bambu ini bisa menyimpan cadangan air, dan besok paginya itu kalau dia tidak diambil, ya dikebawahin lagi. Menjelang malam, disedot lagi, naik lagi, balikin. Nah itu makanya di rumpun bambu itu selalu ada mata air kalau kita gali. Ya. Selain itu dia menghasilkan oksigen lebih banyak dibandingkan tanaman dan pohon lainnya. Gitu. Satu batang bambu yang kita tanam kemudian hidup, itu insya Allah bisa memenuhi kebutuhan oksigen untuk 2 orang satu harinya. Itu kita jadi kalau kita nanam bambu, itu kita sudah sedekah oksigen. Itu kalau kita beli oksigen mahal nggak? Mahal kan? Nah kita cukup nanam bambu, itu sudah sedekah. Orang kaya mana yang sedekahnya tuh puluhan bahkan ratusan juta tiap harinya? Ya itu yang suka menanam bambu, ya. Nah bambu ini kenapa mesti dalam kita mengawali sesuatu, ya, mau mengeksploitasi bambu maupun memanfaatkan produksi bambu, kita mesti menanam dulu. Itu jangan lupakan. Makanya kami sangat senang sekali datang berkali-kali ke Tubaba ini, karena apa yang dilakukan Tubaba melalui Pak Bupatinya itu yang diawali adalah menanam dulu. Ada 4.000 bibit bambu yang kita tanam di Tubaba, salah satunya di Kecamatan Lambu Kibang pada tahun 2019. Dari situlah ekosistem bambu di Tubaba ini mulai dibangun seperti itu, ya. Next, lanjut next. Nah, sebelumnya. Nah, buah dari revolusi sebatang bambu ini, kami menciptakan yang namanya ekosistem bambu. Ini sangat penting sekali, karena banyak kejadian teman-teman yang bergiat di bambu, bahkan ada yang membangun industri bambunya, ya, dalam skala besar. Itu banyak yang kolaps, banyak yang tutup, sampai nggak buka-buka lagi. Contoh pabrik kertas leces, ya. Mungkin kalau teman-teman belum didakin, tapi orang tua kita dulu, ya, itu masih menikmati kertas dari bambu, ya, yang warnanya coklat. Tapi di mereka itu memanfaatkan bambu existing. Kesalahannya cuma satu, tidak pernah menanam. Begitu bambunya habis, tutup, sampai saat ini nggak buka-buka lagi. Dan masih banyak kejadian seperti itu. Kemudian kebanyakan kita itu fokus sama 1 atau 2 produk saja.
ya, untuk apa? Mengeksploitasi bambu ini. Padahal kalau kita beli bambunya itu nggak bisa cuma sepotong 1 meter, 2 meter, bagian atasnya, bagian tengahnya nggak bisa. Kita beli bambu itu pasti 1 batang full, nggak usah dipotong-potong. Nah kalau cuma hanya 1 produk saja, umpamanya buat mebel, furniture gitu ya, itu paling yang kepake bagian tengahnya, atau bisa jadi bagian bawah gitu. Tapi bagian kesananya, termasuk daunnya, pelepahnya itu kebuang guys. Jadi nggak ekonomis, nggak efektif. Nah, tapi kalau kita bangun ekosistemnya, itu tuh kepake semuanya, dari mulai bawah, tengah sampai ke atas. Nanti ditunjukkan di sini. Nah, ekosistemnya dimulai dari mana? Pertama dari hunian kita, dari hunian tempat tinggal kita. Minimal di lingkungan rumah kita itu ada rumpun bambunya, kita tanam. Nah, kalau kita sudah menanam bambu, ya, saya punya prinsip, kalau kita tidak bisa menaikkan pendapatan, kita hemat pengeluarannya, apalagi dalam masa pandemik ini. Nah, dengan kita menanam bambu, ya, itu banyak yang bisa kita hemat. Daunnya jadi teh daun bambu. Udah pernah nyoba belum? Teh daun bambu? Belum pernah ya? Waduh, Masya Allah ya. Di Jepang, Korea, Cina udah ratusan tahun itu mengkonsumsi yang namanya bambu lifting, teh daun bambu. Itu bisa itu dijadikan teh. Tadi airnya bisa disadap ya, bisa langsung diminum, lumayan menghemat pembelian air kemasan ya. Kemudian bisa dijadikan banyak sekali bambu itu, karena bambu itu nggak ada limbahnya, bahkan asapnya itu bisa disuling, didestilasi jadi yang namanya asap cair bambu atau biasa disebut cuka bambu ya. Cuka bambu ini cairan ajaib serbaguna, bisa buat disinfektan, bisa buat antiseptik, bisa buat pengawet, buat pengobatan. Kalau ada kaki pecah-pecah, olesin pakai itu, kelecet, jerawat pakai itu. Bisa juga buat kecantikan, kosmetik. Itu cairan ajaib, bisa buat bumbu malah, pengganti bumbu. Itu dari asapnya itu, belum yang lainnya. Makanya kita mulai ekosistem ini dari tempat tinggal kita, hunian kita. Terus yang kedua, di tingkat desa itu mesti ada perkebunan bambunya ya, perkebunan bambunya, karena itulah yang bakal menyuplai untuk kebutuhan industri. Naik di tingkat kecamatan mesti ada akademi bambunya, ada sekolahnya. Nah, alhamdulillah di masa pandemik COVID-19 ini kami sudah membuka yang namanya Akademi Bambu Nusantara online. Teman-teman ya bisa menjadi peserta Akademi Bambu online. Nggak sulit, tinggal nanti kita kasih linknya. Tiap hari itu, tiap Senin sampai Jumat kita buka Akademi Bambu online jam 4 kita buka sampai jam 5:30. Jadi dimanapun teman-teman ada, asal ada akses internet, bisa mengikuti Akademi Bambu online yang kami lakukan. Sudah berjalan sejak 28 Oktober lalu ya. Seperti itu. Dan kurikulumnya semuanya dari mulai pelestarian sampai pemanfaatan. Ya, nanti kami share linknya. Kalau live streaming di YouTube itu di Akademi Bambu Nusantara, YouTube-nya ya. Gitu. Kalau Zoom meetingnya nanti di share di sosial media atau lainnya. Nah, di tingkat kabupatennya seperti Tubaba ini, itu mesti ada yang namanya Sabumi, Desa Bambu Milenial. Ya, namanya Desa Bambu, huniannya dari bambu, interior mebelnya sampai sepedanya dari bambu, dan aktivitasnya juga dari bambu, Pak. Menganyam, bikin produk segala macam. Dan itu nanti jadi wisata. Wisatawan menginap di homestay dari bambu. Wisatawan bisa beraktivitas membuat produk dari bambu. Ya, seperti Uluan Lugik ini udah sangat ideal untuk wisatawan bisa beraktivitas dengan bambu.
Nah itu di tingkat kabupaten. Di tingkat provinsinya mesti ada yang namanya museum dan litbangnya. Dan nanti di tingkat pulaunya itu mesti ada industri bambunya. Nah, yang membutuhkan bambu banyak itu adalah industri bambunya. Next. Ini contoh-contoh industri bambunya ya. Nah, ini investasinya ya. Jadi kayak contoh industri bambu laminasi, bambu yang dijadikan papannya itu membutuhkan bisa minimal 6.000 batang bambu dalam satu harinya untuk menghasilkan sekitar 50 kubik papan balok gitu. Nah, dari mana 6.000 batang itu? Karena 6.000 batang itu bisa sekitar 100 hektar kebun bambu. Kalau tidak ada bahan bakunya di sekelilingnya, adanya di wilayah lain, adanya bahkan di pulau lain, itu kosnya mahal. Dan harga jualnya juga tidak akan bisa bersaing. Jangankan dengan Cina, dengan produk lokal papan balok yang existing aja udah kalah gitu. Tapi kalau bahan bakunya ada di desa yang tadi ada perkebunan bambunya, itu bisa menghemat sangat banyak sekali dan bisa memberdayakan banyak sekali masyarakat. Nah, ekosistem inilah yang kami bangun. Dan selain Akademi Bambu Online, kami pun membuat yang namanya Koperasi Digital Bambu. Ya, itu pun sama. Teman-teman bisa menjadi anggota Koperasi Digital Bambu. Modalnya hanya handphone sama ngasih database bambu yang ada di sekelilingnya. Contoh rumpun bambu. Teman-teman lagi jalan, lagi wisata ke sini, lagi mau berangkat ke sekolah atau apalah ya. Begitu melihat ada bambu, difoto sesuai yang ada di yang permintaan kita. Nanti fotonya itu, database-nya itu dikasih poin, dan poinnya bisa ditukar dengan produk bambu kita. Dari mulai perlengkapan makan minum sampai ke hunian, sampai ke tempat tinggal. Jadi contoh teman-teman mau kawin nih ya. Mau kawin kan nanti butuh tempat tinggal ya. Nah, itu nggak usah mengeluarkan uang lagi. Cukup teman-teman mengumpulkan poin yang kami minta. Nanti poinnya itu bisa ditukar dengan hunian bambu yang sudah kita buat. Gitu. Nah, ini nanti bisa diklik di Koperasi Digital Bambu itu. Nah, ekosistem ini yang coba kami buat ya. Revolusi ini yang coba kami gerakan. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai berjalan. Meskipun saat ini kena COVID-19 pandemik ya, kami masih bisa jalan bambu ini. Alhamdulillah tidak terganggu. Bahkan kami masih bisa ekspor ke luar negeri, India, California, bahkan Timur Tengah. Jadi dan contoh-contoh produk bambu kita nyata di pameran yang itu. Itu saja yang bisa kami bagikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Ya selanjutnya boleh nanti kita diskusi ya, dan kita kembalikan ke hostnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mukodas atas paparannya, gitu ya. Ini sangat menarik, gitu ya. Jadi revolusi pembuatan bambu ini bukan sekedar jargon saja, gitu ya. Tapi ini benar-benar dilakukan oleh Pak Mukodas, gitu ya. Bagaimana kita mulai merubah mindset atau pola pikir kita terhadap bambu, gitu ya. Karena di Indonesia sangat melimpah ruah potensi bambu ini dan banyak yang belum terdata. Nah, kemudian bambu ini juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan awalnya ya untuk kehidupan sehari-hari kita, gitu ya. Ya, kemudian bagaimana Pak Mukodas menghimpun pengetahuan tentang bambu dari hulu ke hilir ini sangat-sangat lengkap, gitu ya. Ini juga merupakan potensi, gitu ya. Ini salah satu tempat belajar yang ideal. Kalau tadi
tadi, kemudian sudah bisa dijangkau secara online dengan Akademi Bambu Online. Ini mungkin akan memudahkan kita gitu ya, yang tersebar di seluruh penjuru ini bisa mengikuti proses pembelajaran ini. Ya, jadi pengetahuan tentang bambu, tentang kemudian budaya bambu ini perlu disadari oleh siapa saja. Jadi bukan sekedar untuk dipertahankan, tetapi untuk dilestarikan dan juga harus dikembangkan, begitu ya. Baik, silakan teman-teman yang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut, gitu ya. Mumpung Pak Mukodas ada di sini. Silakan teman-teman. Perkenalan, nama saya Rida Zainuzah, saya dari Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang apakah ada hal penting yang merubah mindset Bapak tentang pentingnya bambu itu sendiri. Terus adakah hal yang membuat Bapak bisa memunculkan ide tentang revolusi dari sebatang bambu? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung saja gitu ya Pak. Apa sih sebenarnya yang titik baliknya itu sendiri ya? Kemudian atau proses jatuh cintanya terhadap bambu itu bagaimana gitu ya Pak? Iya, ini menarik sekali ya. Terima kasih pertanyaan. Jadi saya lupa itu ya, asal usulnya kenapa 8 tahun yang lalu ya, tahun 2012 kami fokus dengan bambu sehingga kami bisa melakukan gerakan revolusi sebatang bambu. Nah, kalau teman-teman pernah tahu di tahun 2012 itu ada satu kejadian yang sangat mengenaskan di Lebak di Banten Selatan. Ada yang pernah dengar jembatan Indiana Jones? Yang tahu nggak? Di mana anak-anak sekolah ya, mau menuju ke sekolahnya itu melewati jembatan gantung yang sudah rusak. Bahaya sekali. Nah, dari situlah kebetulan tahun itu kan saya banyak sekali memberdayakan masyarakat kampung ya di situ. Kemudian saya dihubungi oleh ahli yang membuat ahli jembatan. Ya. Kemudian kita ketemu, jalan ke sana. Nah, di sepanjang perjalanan ini beliau cerita, bambu Indonesia sangat banyak, tapi pemanfaatan dan teknologinya sangat ketinggalan zaman. Gitu. Contoh nih jembatan gantung ini. Kalau kita bantu membuat jembatan gantung ini dengan model yang saat ini ya, menggunakan kabel seling, menggunakan baja ya, itu nanti pada saat jembatan gantung ini kena bencana ataupun pada saatnya ganti, pasti mereka minta bantuan ke kita lagi. Minta bantuan ke kota lagi. Kenapa? Karena bahan bakunya nggak ada di sana. Di desa, di kampung pedalaman itu nggak ada seling, nggak ada baja. Tapi kenapa tidak memanfaatkan bambu yang banyak sekali tumbuh di sini katanya? Kalau kita lihat teknologi pembuatan jembatan dari zaman Belanda itu kita sudah canggih. Bahkan ada yang sampai 40 meter bentangannya. Ada dokumentasinya itu di Sungai Citarum. Bahkan yang sampai saat ini bisa dilihat jembatan bambu adalah di Baduy. Kalau teman-teman lihat Baduy ya, nah, Tubaba ini salah satu yang menerapkan filosofi Baduy. Ya, ada rumah Baduy makanya di sana ya. Gitu. Itu gimana bagus. Nah, kalau kita berdayakan masyarakat ini dengan bambu untuk membuat jembatan, nanti pada saat jembatan ini kena bencana ataupun sudah waktunya ganti, ya masyarakat tinggal membuat, kita latih, karena bahan bakunya ada di situ. Nah, dari situlah kami tergugah. Kenapa kita tidak mengadakan workshop tentang bambu ini secara Indonesia nasional? Alhamdulillah di bulan Juli tahun 2012 kami mengadakan workshop bambu nasional pertama kalinya di Indonesia, dan hanya 2 minggu saja itu bisa mengumpulkan semua begawan-begawan dan ahli bambu Indonesia, termasuk Ibu Profesor Elizabeth Awijaya. Beliau ini ahli taksonomi bambu dunia,
ada ahli konstruksi, ada ahli pembibitan, dan macam-macam. Disitulah kami mulai menggerakkan revolusi sebatang bambu. Jadi itu yang menginspirasi kami, kenapa kami fokus dengan bambu. Ternyata setelah dari bambu ini kami bisa keliling dunia, ke pusat-pusat bambu dunia, bahkan diundang ke Damyang, ke World Bamboo Congress, ya. Kemudian diundang juga ke India, ya. Kami lihat, kok bambu di sini bisa jadi apa-apa, bahkan bisa jadi whisky bambu, jadi kopi bambu, jadi teh bambu, jadi minyak wangi bambu, jadi kaos kaki, jadi baju, bahkan bisa jadi kabin pesawat. Banyak sekali bambu ini. Disitulah kami makin semangat untuk lebih menggerakkan revolusi sebatang bambu itu. Begitu Mbak, ya. Itulah yang menginspirasi kami. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Pak Mengkodas. Ya, jadi ada keprihatinan gitu ya awalnya terhadap bahwa Indonesia ini kaya terhadap bambu, tapi belum dimanfaatkan secara optimal gitu ya Pak, kurang lebih ya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi kemudian semangat dan bekerja keras untuk mewujudkan semua ini ya, supaya potensi bambu yang ada ini juga dapat menjadi sesuatu yang sangat-sangat bisa kita nikmati untuk hari ini dan hari esok. Ya, teman-teman yang mengikuti secara online juga bisa gitu ya mengajukan pertanyaan atau tanggapan gitu melalui kolom chat, atau silakan raise hand gitu kalau mau berbicara langsung. Baik, ini ada Pak Eko nanya juga, bagaimana membangun apresiasi terhadap bambu untuk generasi muda, Pak? Ya, terima kasih Pak Eko, salah satu panutan kami juga itu. Jadi kalau ingin membuat generasi milenial ya, terutama ya, mengapresiasi bambu, ya bambu ini mesti dijadikan sebagai gaya hidup, lifestyle, modern lifestyle. Kemudian ya kita pakai, kayak contoh peci nih, yang biasanya pakai kain ya, ini bisa pakai bambu nih, halus sekali nih, ini anyamannya, padahal manual ini. Kemudian kami juga bikin sepeda bambu. Ya. Saya punya anak sekolah di Bandung, ya dia sekolah pakai sepeda bambu. Gitu. Itu jam tangan. Kemudian ya pokoknya yang jadi tolak ukur lifestyle kita ya, termasuk peralatan makan dan minum, yaitu mesti kita minimal kita menggunakannya. Kita yang gunakan, kita yang pakai. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Dan setiap kita edukasi, sosialisasi ke masyarakat, ya kita bawa produknya. Wah betul ya, bambu bisa menggantikan fungsi logam, bisa jadi sepeda bambu, ya kan? Kalau masyarakat awam ngelihat, mana mungkin bambu bisa jadi sepeda, ya kan? Apa bisa dipakai katanya, walaupun udah ditunjukin apa bisa dipakai. Tapi kalau kita sosialisasinya di bawah, contoh sepedanya, ya silahkan dicoba. Ya alhamdulillah sepedanya kuat, bahkan yang dipakai anak saya itu udah 5 tahun masih kuat. Satu-satunya anak SMP yang pakai sepeda bambu di Bandung di sekolahnya, gitu. Ya jadi menjadi bagian gaya hidup kita, ya. Sampai di rumah pun alat makan minum, peralatan lainnya itu semua coba bambu. Gitu. Itulah yang bisa mempercepat bambu itu jadi apresiasi kita, gitu. Itu Pak Eko. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Pak Mengkodas. Jadi bambu ini harus dibuat sangat dekat gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, gitu ya. jadi gaya hidup kita. Ya, betul Pak. Setuju. Jadi bisa jadi lifestyle dulu gitu ya. Kalau perlu kita harus mencontohkan dulu gitu ya betul, Pak. betul. Kita pakai sendiri, kita bikin sendiri, pakai sendiri begitu ya. Baik, ini sangat menarik gitu ya. Semoga teman-teman semua juga bisa gitu ya seperti ini. Ya udah, tambah lagi udah sekitar 7 tahunan saya sudah tidak bisa
membeli teh celup lagi. Saya konsumsi daun bambu jadiin teh dari bambu yang saya tanam di halaman rumah saya. Gitu. Lumayan menghemat tuh. Iya, jadi bambu ini mulai dari daun, kemudian batang dan Akarnya semuanya nggak ada limbahnya. berguna, gitu ya. Iya. Nggak ada limbah, jadi buat dari yang dikonsumsi sampai benda pakai sampai Ya. barang sehari-hari itu bisa didapatkan dari bambu itu sendiri. Ya. Tapi harus juga diimbangi dengan penanaman Menanam bambu, penting itu ya. ya, supaya tetap sustain sebagai sebuah ekosistem. Baik, terima kasih Pak Mukodas. Ya, tadi kalau Pak Mukodas juga menyinggung tentang lifestyle keseharian, kemudian perabot yang ada di masa kini yang terbuat dari bambu. Nah, ini saya akan beralih berikutnya gitu ya ke Pak Singgih Kartono gitu. Baik, Pak Singgih Kartono ini menyelesaikan pendidikannya di ITB, begitu. Kemudian beliau lahir di Desa Kandangan, Temanggung, dan setelah menamatkan kuliah, kemudian dia kembali lagi ke desa tersebut. Artinya mempunyai keprihatinan akan desanya dan desa-desa pada umumnya, gitu ya. Dan beliau juga yakin akan pentingnya peran desa di masa depan, dan kemudian mendorong Pak Singgih sendiri untuk berkarya di desa, termasuk produk-produk yang sangat luar biasa begitu ya Pak Singgih. Ada juga sepeda yang sudah internasional gitu ya, dan juga radio makro, dan mungkin akan ada banyak produk-produk lainnya dari bambu yang dihasilkan gitu. Nah, silakan saya beri waktu untuk Pak Singgih bercerita gitu ya tentang pengalamannya tentang bekerja di sini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Indah. Mbak Indah dari Jawa Timur ya. Ya. Halo, suara saya bisa terdengar? Ya, tadi sempat tertutup, tapi ini terdengar jelas Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih sekali saya diberikan kesempatan untuk ikut mengisi acara di Papua ini. Panen sebenarnya dalam beberapa, saya akan pernah kesana dan pernah diajak muter-muter, dan beberapa ini salah satu yang menurut saya pilihan karena dan saya yakin sudah menjadi contoh bagi inspirasi bagi daerah lain, karena di era teknologi informasi dan komunikasi dan sekarang juga transportasi yang sudah tersedia